Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Sumarga di channel Guru Kewarganegaraan. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara di bagian yang keempat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih rinci lagi membahas tentang bagaimana Pancasila itu dirumuskan sebagai dasar negara pada bagian yang kelima. Jadi anak-anak semuanya, mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya pada kali ini itu tidak mungkin berbeda dengan tujuan pembelajaran yang sebelumnya. Kita hanya menunjukkan saja. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, itu adalah agar kalian dapat memahami sejarah pembentukan BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi Indonesia menjelang kemerdekaan itu seperti apa? Nah, kalian harus mampu memahami pembelajaran seperti itu. Semangat ya anak-anak semuanya. Mari kita akan bahas satu persatu materi di dalamnya. Nah, untuk sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kan minggu lalu kita sudah membahas tuh tentang BPUPK. Nah, kali ini kita akan memperdalaminya lagi. Nah, BPUPK ya, BPUPK. Bapak saya tulis di sini, artinya kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, BPUPK sendiri itu tentu memiliki ketuanya. Nah, anak-anak perlu diketahui bersama, untuk ketua BPUPK itu siapa? Adalah KRT, Rajiman Widyo Dinirat. Nah, di sini juga tertulis ya anak-anak, selaku ketua sidang yang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Nah, jadi kalau ingin tahu wajahnya seperti apa, seperti berikut ini. Nah, selanjutnya di dalam BPUPK atau di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, di situ juga memiliki beberapa anggota di dalamnya yang menyatakan tentang apa? Tentang rumusan dasar negara. Nah, BPUPK sendiri kita kenalkan itu melakukan sidang sebanyak 2 kali. Nah, sidang yang pertama dan sidang yang kedua itu berbeda agendanya. Yang pertama itu dasar negara, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kali ini kita akan membahas di sidang yang pertama, yaitu adalah tentang agendanya rumusan dasar negara. Anak-anak semuanya perlu diketahui ada 3 pendapat atau 3 masukan dari founding fathers kita pada saat itu untuk perumusan dasar negaranya. Pada tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengusulkan usulan atau rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 item atau 5 pokok intinya. Nah, dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin di situ adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, Yamin mengatakan bahwasanya dasar negara Indonesia yang pertama adalah pri kebangsaan, artinya nasionalisme. Yang kedua, pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan kita tentu tahu semua ya anak-anak, kalau kemanusiaan berarti berkaitan dengan kita sebagai manusia. Terus yang ketiga, pri ketuhanan. Berarti ini aspek religiusitasnya. Yang keempat, pri kerakyatan. Artinya bagaimana Indonesia atau bangsa kita setelah merdeka nantinya menggunakan demokrasi. Terus yang terakhir adalah kesejahteraan. Itu yang disampaikan pada sidang pertama 29 Mei 1945 pada sidang BPUPKI agenda yang pertama. Selanjutnya ada Supomo yang mengatakan pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan 5 usulan dasar yang akan merdeka nantinya. Jadi dasar ini akan dibawa ketika Indonesia nanti merdeka dari belenggu penjajah. Supomo tidak berbeda dengan Yamin tadi, itu mengatakan 5 unsur dasar negara ketika kita merdeka. Yang pertama adalah persatuan. Persatuan artinya apa? Ya, artinya kita harus bersatu, begitu ya. Terus yang kedua ada aspek kekeluargaannya.
Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, keadilan rakyat. Terus yang terakhir, musyawarah. Musyawarah sama seperti yang disampaikan oleh perikayatan oleh Yamin ya. Jadi artinya hampir memiliki kemiripan, yaitu tentang demokrasi. Masuk ke rumusan berikutnya. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara berikutnya itu disampaikan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, bersamaan dengan ini muncullah Pancasila itu sendiri. Jadi kata Pancasila muncul pada tanggal 1 Juni 1945 bersamaan dengan pidato yang disampaikan oleh I.R. Soekarno pada saat itu. Nah, I.R. Soekarno mengatakan ada 5 landasan pada saat menyampaikan usulan dasar negara di situ. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. Terus yang internasionalisme ataupun kemanusiaan. Terus yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang disampaikan oleh I.R. Soekarno pada gagasan di 1 Juni 1945. Nah, bersamaan dengan ini muncullah kata Pancasila dan juga dikatakan bahwasanya 1 Juni 1945 itu dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena kenapa? Karena kata Pancasila pada tanggal tersebut itu diutarakan oleh I.R. Soekarno. Nah, ringkas cerita buat anak-anak semuanya, BPUPKI itu kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokurusu Jungi Chosakai. Nah, resmi dibentuknya itu pada tanggal 29 April 1945 pada hari ulang tahunnya ya, dirgahayunya dari Kaisar Hirohito. Nah, usulan dibentuknya itu 1 Maret. Karena kenapa? Karena dirasa salah satu cara dari kolonialisme dan imperialisme Jepang untuk memperoleh simpati, ya ini adalah memberikan kemerdekaan dengan membentuk Dokuritsu Jungi Chosakai atau BPUPKI. Nah, untuk ketuanya, yang pertama ada Rajiman Widyodingrat. Nah, untuk wakilnya ada RP atau Raden Panji Suroso, dan dari satu wakil Jepang yaitu adalah Ichibanashi Yoshio dari wakil Jepang. Nah, untuk jumlah BPUPK sendiri itu sebanyak 67. Nah, tujuannya adalah apa? Menyelidiki persiapan kemerdekaan. Karena kenapa? Diberi janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu adalah Kaisar Koisho pada tanggal 7 September 1944 setelah kemenangan Perang Asia Timur Raya. Begitu anak-anak semuanya, silakan belajar lagi dan kalian ringkas apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.